Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Lani Widastuti. Kita akan belajar pada pertemuan ini mengenai bagaimana cara menganalisis unsur-unsur teks berita dan membuat kesimpulan dari teks berita. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan teks berita. Nah, untuk menyegarkan kembali, Ibu akan jelaskan kembali apa itu teks berita. Yang dimaksud dengan teks berita adalah peristiwa terkini atau aktual. Berita biasa kita temukan di surat kabar atau koran, televisi, majalah, radio, dan media online. Di surat kabar, majalah, dan media online, berita berbentuk tulisan atau teks. Sementara di radio, berita dibacakan secara lisan. Di televisi, berita juga dibacakan dan disertakan visual rekaman atau ilustrasi atas peristiwa yang dilaporkan. Sebuah berita dikatakan lengkap apabila memiliki 6 unsur berita. Unsur-unsur berita tersebut memuat peristiwa apa yang diberitakan, di mana peristiwa dalam berita tersebut terjadi, peristiwa dalam berita tersebut kapan kejadiannya, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan, peristiwa dalam berita tersebut mengapa bisa terjadi, lalu bagaimana penceritaan kronologis peristiwa itu terjadi. Berikut Ibu akan jelaskan bagaimana cara menganalisis sebuah teks berita dan menyimpulkan sebuah teks berita yang sudah kita baca atau kita dengar. Baiklah, Ibu akan bacakan dulu contoh teks beritanya. Indonesia terancam resesi, PHK dan kemiskinan bakal meningkat. Jakarta, Kompas.com. Ekonomi global melemah akibat pandemi COVID-19. Sebagian besar negara maju dan berkembang berpotensi mengalami resesi pada perekonomiannya, tak terkecuali Indonesia. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan perekonomian Indonesia sudah menunjukkan pelemahan. Ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2020 sebesar 2,97%, melambat dari periode sama di tahun lalu yang tercatat 5,05%. Ini mengindikasikan bahwa produktivitas perekonomian, baik dari sisi permintaan dan produksi mengalami penurunan, ungkapnya kepada Kompas.com pada hari Senin 20 Juli 2020. Penurunan aktivitas ekonomi nasional berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh sebagian besar sektor usaha, termasuk pada sektor ekonomi non-formal akibat kebijakan PSBB di berbagai daerah di Indonesia. PHK di sektor formal yang dilakukan oleh perusahaan bersamaan dengan pekerjaan non-formal yang menurun tajam produktivitasnya, pada akhirnya mendorong penurunan pendapatan masyarakat yang kemudian berdampak pada penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebagian besar pekerja non-formal juga terdampak dengan penurunan pengeluaran konsumsi, dan bahkan turun kelas dari sebelumnya masyarakat berpenghasilan menengah menjadi penduduk rentan miskin, bahkan turun kelas menjadi masyarakat prasejahtera, jelasnya. Oleh sebab itu, perlambatan ekonomi domestik yang cukup signifikan membuat Indonesia berpotensi mengalami resesi, yakni ketika pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut negatif. Pemerintah sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2020 akan kontraksi di kisaran minus 3,5% hingga minus 5,1%, dengan titik tengah minus 4,3%. Pada kuartal ketiga 2020, diharapkan ekonomi Indonesia kian membaik, meski tetap berpotensi tumbuh negatif, yakni di kisaran minus 1% hingga positif 1,2%. Resesi diperkirakan akan berdampak secara real pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin, ungkapnya. Berdasarkan teks berita yang sudah dibacakan tadi, diperoleh unsur-unsur berita sebagai berikut. Tentang apa? Tentang sebagian besar negara maju dan berkembang berpotensi mengalami resesi pada perekonomiannya, tak terkecuali Indonesia. Di mana berita itu disampaikan? Di Jakarta. Kapan berita itu disampaikan? Senin 20 Juli 2020. Oleh siapa? Oleh ekonom Bank Permata yang bernama Joshua Pardede. Mengapa? Ekonomi global melemah akibat pandemi COVID-19, kata Pardede.
Bagaimana kejadiannya? Kejadiannya adalah penurunan aktivitas ekonomi nasional berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh sebagian besar sektor usaha. Berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan, kita bisa membuat sebuah kesimpulan, yaitu jika melihat hasil analisis unsur berita, berita yang berjudul Indonesia terancam resesi, PHK, dan kemiskinan bakal meningkat, yang diberitakan harian kompas.com termasuk berita yang lengkap karena di dalamnya memenuhi semua unsur-unsur berita. Yang kedua, bagaimana dengan penggunaan bahasanya? Berita berjudul Indonesia terancam resesi, PHK, dan kemiskinan bakal meningkat ini, penggunaan bahasanya sudah baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan penyampaiannya komunikatif karena mudah dipahami pembaca. Nah, bagaimana mudah bukan menganalisis unsur teks berita dan membuat kesimpulannya? Setelah mempelajari materi menganalisis unsur-unsur dan menyimpulkan teks berita ini, kita lanjutkan pekerjaan kita yaitu mengerjakan latihan kerja LK yang kedua ya. LK yang kedua yaitu menganalisis unsur dan simpulan berita. Selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.